Muhammadiyah Pak Mahfud sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan, Pak AHY, Pak apa lagi Mas, Pak Erlangga, ya kan. Nama-nama itu ya termasuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Kalau bisa saya sebut beberapa nama itu, dan semuanya tentu saja mempunyai kelebihan-kelebihan yang nantinya akan dipertimbangkan, dan kemudian apakah itu bisa bekerja sama dengan calon presiden dari PDI Perjuangan sesuai dengan visi misi, cita-cita dan lain-lain sebagainya. Jadi nama tetap akan kami kerucutkan, tapi belum hari ini. Hari ini masih menimbang-nimbang dulu nama-nama yang ada. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Fadlianto. Selamat sore teman-teman. Di channel Taretan Fadli, apa kabar sore ini? Insya Allah sore yang indah, sore yang nyaman, karena hari ini hari Jumat. Hari yang nyaman untuk berakhir pekan tentunya. Besok hari dan lusa kita akan berakhir pekan. Bagi teman-teman, selamat menikmati nantinya ya, jalan-jalan dengan keluarga, family time, dengan sanak familinya, dengan anaknya dan keluarganya masing-masing. Oke teman-teman, mohon maaf sekarang suara saya agak aneh karena agak pilek. Entah kenapa, corona udah usai, saya masih seperti ini. Oke teman-teman, kalau di video saya sebelumnya saya berbicara tentang kemungkinan akan ada skenario satu putaran Pilpres 2024, walaupun kemudian kandidat yang muncul ada tiga ya, yang hari ini lagi ramai. Yang pertama adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Walaupun dari tiga nama ini masih belum memutuskan siapa calon wakil presidennya, karena masih melihat sana sini, dan para ketua umum partai melakukan manuver zigzag dalam membentuk koalisi di Pilpres 2024 nanti. Yang terbaru Golkar dan PAN, dan yang akan mengarah juga terbentuknya poros keempat. Walaupun Golkar sudah punya rekomendasi hasil Rakornas di Semarang, nama Erick Thohir ya. Terlepas dari semua itu, kita sekarang tidak lagi mau bicara terkait dengan poros keempat ataupun kemudian yang sifatnya siapa yang akan jadi calon wakil presiden, tidak. Tapi kita lagi ingin berbicara tentang manuver zigzag para pimpinan partai dan intrik-intrik politik yang dilakukan oleh para pimpinan partai, dan juga guyonan-guyonan politik yang hari ini kita disuguhkan oleh mereka-mereka, teman-teman. Beberapa waktu yang lalu, ini yang menarik untuk kita kaji bersama ya. Habis Rakernas ketiga, di forum Rakernas ketiga PDIP, Puan Maharani sebagai ketua DPP PDIP mengungkapkan ya, membocorkan nama-nama, ada 10 nama calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Salah satunya yang disebutkan di situ Mahfud MD sebagai Menteri Menko Polhukam ya. Terus kemudian ada Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat. Terus kemudian Menparekraf, di situ ada Sandiaga Uno, dan Menteri BUMN Pak Erick Thohir, dan lain-lain. Dari tokoh NU pun ada. Dan yang menarik teman-teman, yang harus kita kaji bersama, dan ini tentu membuat kita bertanya-tanya, ada apa ini ya? Manuver apa dan rencana apa yang ingin dilakukan, ingin dibuat oleh PDIP? Yaitu memasukkan ketua umum Partai Demokrat, yang itu adalah Mas AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, yang notabene sudah membentuk koalisi bersama dengan Nasdem dan PKS, dan mereka menyalonkan nama Anies Rashid Baswedan sebagai calon presidennya. Dan bahkan AHY ini ya sudah digadang-gadang sebagai calon wakil presidennya.
Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY disebut Ketua PDIP Puan Maharani sebagai salah satu kandidat Cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Bagaimana ya tanggapan AHY tentang ini? Yuk langsung aja kita bahas. Jadi Sobat Tempo, AHY menyampaikan apresiasi atas pernyataan Puan yang menyebut dirinya masuk radar Cawapres Ganjar Pranowo. Saya menghormati seperti saya menghormati siapapun yang memberikan sikap atau pernyataan. Bagi saya demokrasi adalah ruang yang bebas, ruang yang luas untuk hadirnya gagasan-gagasan semacam itu. AHY mengatakan berusaha merasionalisasi apapun yang disimulasikan oleh elit politik. Tapi Sobat Tempo, sepertinya pinangan Puan ditolak nih. Putra SBY itu memastikan tetap memilih membangun koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan PKS. Kalau menurut kamu, apakah ada kemungkinan AHY menjadi cawapres Ganjar Pranowo dan berkoalisi dengan PDIP? Bagikan pendapat kamu di dalam kolom komentar. Berpasangan dengan Anies Rashid Baswedan. Ini yang menarik, kenapa kok bisa masuk nama AHY ini bisa masuk dalam nama-nama yang disodorkan oleh beberapa elit-elit partai di internal PDIP masuk sebagai calon wakil presiden, salah satu calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Ini menarik teman-teman. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita saksikan bersama teman-teman. Ya, seperti yang di awal tadi sebelum kita bahas ini, di situ sudah disebutkan oleh Mbak Puan bahwa AHY masuk. Itu menarik, dalam cuplikan itu sangat menarik teman-teman. Dalam konferensi pers ketika ditanya oleh media siapa saja dari 10 nama itu, beliau mengatakan salah satunya adalah Mas AHY. Ini menarik. Ada motif apa kemudian dimunculkannya sosok AHY dalam koalisi PDIP bersama P3 dan partai-partai lain, partai-partai non parlemen seperti Hanura dan lain-lain ya, termasuk PSI, yang menentukan Ganjar Pranowo sebagai calon presidennya. Apa motifnya? Apakah kemudian di sini diartikan sebagai bentuk untuk mengganggu secara psikologis ya partai-partai koalisi perubahan yang mengusung Anies sebagai calon presiden, atau bagaimana? Kalau bahasanya secara positif ini ya, bahasanya PKS Bang Mardhani bilang bahwa berstatement bahwa ya mengungkapkan bahwa daya tawar Mas AHY ini sangat kuat. Bahkan beliau ini diperhitungkan sebagai salah satu calon kuat, calon wakil presiden di di 2024. Terlepas dari kemudian survei hasilnya berapa dan bagaimana, kita tidak lagi mau bicara itu. Namun Ketua Umum Demokrat ini menunjukkan bahwa beliau layak. Beliau layak, punya kapasitas, punya kapabilitas. Namun pertanyaannya, kenapa harus PDIP yang notabene secara garis koalisi sudah berbeda, dan bahkan kalau kita melihat di 2004, 2014 dan 2004 sampai 2009 dan 2014, Demokrat selalu menjadi partai oposisi PDIP selalu menjadi partai oposisi pemerintah waktu itu SBY. 2014, 2019, 2024 ini Demokrat pun walaupun tidak menentukan sikap sebagai partai oposisi, setidaknya Demokrat belum pernah bersatu ya sebagai partai dengan PDIP. Walaupun kemudian Pak SBY ketika Bu Mega sebagai presiden pernah menjadi menterinya, walaupun menjelang 2004 beliau memundurkan diri sehingga beliau terpilih menjadi presiden di 2004 ke 2009 waktu itu. Nah ini menarik. Apakah motifnya kemudian ini berarti ingin menggoyahkan secara psikologis partai-partai koalisi perubahan ini, ya mengganggu bahasanya? Ya itu bisa saja terjadi. Kenapa? Karena itu juga diungkapkan oleh Pak Mahfud MD ya, yang beberapa waktu juga dan digadang-gadang juga masuk dalam bursa calon wakil presiden dan menolak secara mentah-mentah, bukan menolak mentah-mentah juga sebenarnya, tapi menolak karena dikhawatirkan akan memecah
koalisi perubahan. Bahkan beliau mengungkapkan di beberapa waktu, di waktu yang berbeda, bahwa beliau menitipkan kepada Denny Indrayana untuk menjaga Mas Anies agar tetap mendapatkan tiket, karena kemungkinan ketika nanti semisal tidak jadi, toh nanti akhirnya pemerintah yang disalahkan, padahal di internal bahasanya kan begitu, secara kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini anehnya, apa ada kemudian tanda-tanda ke sana, walaupun memang yang diungkapkan oleh Partai Hanura jelas di situ bahwa penunjukan masuknya nama AHY ini sebagai guyonan politik bahasanya. Ini sangat tidak elok gitu. Mana ada istilahnya guyonan politik sebagai seorang figur sekaliber Bang AHY, Mas AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat, salah satu partai yang besar dan pemenang pemilu di 2009. Ini kan aneh teman-teman. Aneh banget gitu loh. Maaf, mungkin butuh koreksi teman-teman, kira-kira 2009 ini yang menang Demokrat apa enggak? Yang pasti 2009 memang presidennya SBY yang kedua ya, periode kedua. Oke teman-teman, jadi itu hal yang menarik yang perlu kita cermati, dan walaupun akhirnya dapat respon dari Mas AHY seperti yang nanti saya sampaikan di saya cuplikan di video ya. Ada cuplikan videonya, beliau berstatement, beliau menanggapi, mengapresiasi siapa saja yang memasukkan nama beliau dalam bursa cawapres. Maaf teman-teman, saya agak bilang. Beliau beranggapan bahwa forum demokrat alam demokrasi berjalan sebagaimana mestinya, bahwa siapa saja berhak untuk berstatement, siapa saja berhak untuk bersikap, mengambil sikap, menentukan arah dan jalannya, jalan politiknya. Namanya saja demokrasi. Dalam demokrasi ini bebas, luas dan terbuka untuk orang-orang ini mengambil apa yang menjadi jati diri dia, apa yang menjadi keinginan dia dalam politik ya. Nah, itulah demokrasi teman-teman. Teman-teman, itu ya yang bisa saya diskusikan dengan teman-teman. Mungkin ini saya tidak mau menduga dan lain sebagainya, apakah kemudian ini motifnya hanya untuk mengganggu atau bagaimana. Hanya saya ingin sampaikan faktanya bahwa ada beberapa statement dari beberapa tokoh-tokoh politik, salah satunya ada Hanura, menganggap bahwa ini adalah guyonan politik. Kalau PKS kemudian mengartikan bahwa ini AHY adalah tokoh yang diperhitungkan di banyak posisi ya, di beberapa koalisi, dengan kapasitasnya yang hebat, yang mumpuni, sehingga dia diperhitungkan. Nah, ini positif. Nah, kita artikan sebagai hal yang positif saja. Jangan pernah memaknai bahwa sesuatu yang memaknai bahwa hal itu mengartikan memecah ataupun mengganggu koalisi. Tidak. Walaupun ini terserah kawan-kawan, teman-teman yang bisa mengartikan, teman-teman. Namun saya di sini akan memberikan pesan, kita bersama-sama harus menyokong dan mendukung ya. Kita berharap, kita harus punya harapan, kita harus punya semangat, kita harus punya dorongan teman-teman, bahwa di 2024 setidak-tidaknya kita punya 3 kandidat agar masyarakat bisa pintar dalam memilih, agar masyarakat punya pilihan yang banyak. Bahkan kalau ada 4 itu jauh lebih baik. Demokrasi berarti berjalan dengan sebagaimana mestinya. Siapapun berhak untuk memimpin bangsa ini dari manapun latar belakangnya, tanpa harus mempertimbangkan persoalan presidensial threshold 20%. Oke teman-teman, terima kasih. Bagi teman-teman yang belum subscribe, like and share, dan tombol loncengnya jangan lupa. Oke teman-teman, assalamualaikum. Pemirsa, masuknya nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam radar PDIP sebagai cawapres Ganjar Pranowo diapresiasi oleh Partai Demokrat. Sementara Partai Hanura menyebutnya sebagai guyonan politik. Rapat Kerja Nasional ketiga PDI Perjuangan yang memasuki hari kedua belum memberikan jawaban tentang siapa pendamping Ganjar Pranowo.
Namun kemarin Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membocorkan nama-nama bakal cawapres untuk Ganjar Pranowo. Sejumlah nama yang disebut Puan diantaranya Erick Thohir, Ridwan Kamil, dan Sandiaga Uno. Ketiga nama ini memang sudah sering terdengar sebagai calon pasangan Ganjar. Tapi di luar itu muncul pula nama Menko Polhukam Mahfud MD hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Pencawapresan nama kan banyak, sudah 10. Kalau boleh saya sebut yang ada di media, Pak Mahfud sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak Erlangga, ya kan? Nama-nama itu ya termasuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Kalau bisa saya sebut beberapa nama itu dan semuanya tentu saja mempunyai kelebihan-kelebihan yang nantinya akan dipertimbangkan dan kemudian apakah itu bisa bekerja sama dengan calon presiden dari PDI Perjuangan sesuai dengan visi misi, cita-cita dan lain-lain sebagainya. Jadi nama tetap akan kami kerucutkan tapi belum hari ini. Hari ini masih menimbang-nimbang dulu nama-nama yang ada. Masuknya nama AHY dalam radar PDI Perjuangan menjadi pertanyaan, apakah putri dari Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut serius atau bersanda gurau? Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan berterima kasih karena Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono masuk radar bakal calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Meski Syarif Hasan mengucapkan terima kasih, namun Partai Demokrat menegaskan tetap berada di koalisi perubahan. Menurut Syarif, saat ini koalisi perubahan sedang menanti keputusan Anies Baswedan mengenai bakal cawapresnya. Sementara itu, juru bicara PKS Mardhani Alisera yakin Partai Demokrat dan AHY setia dengan koalisi perubahan untuk persatuan. Malah mengucapkan selamat karena menunjukkan Mas AHY punya nilai jual yang tinggi. Dan tetap yakin bahwa Mas AHY atau Demokrat setia dengan koalisi perubahan untuk persatuan. Jadi nggak ada masalah gitu ya? Nggak ada masalah, malah bagus. Dan mudah-mudahan nanti diumumkan segera. Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengungkapkan sejumlah nama figur yang bakal menjadi cawapres Ganjar di Pilpres 2024. Yakni Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Agus Harimurti Yudhoyono. Partai Hanura yang saat ini mendukung PDI Perjuangan menjagokan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden menyebut pernyataan Puan Maharani bukanlah pernyataan serius. Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Hanura, Benny Ramdhani, meyakini Puan Maharani hanya iseng. Tim Liputan Metro TV.